duduk, berbaring ataupun tidur. Kenapa di sini dikatakan wajib? Kenapa nggak ada keringanan untuk diqadha atau dilakukan seperti ini? Gini, sholat itu tetap diwajibkan bagi siapapun, meskipun dia nggak bisa apa-apa loh, meskipun dia hanya bisa tidur terlentang, hanya kelopak mata yang berkedip, ibarat kata seperti itu. Dia bisa mendengar tapi dia nggak bisa bicara, itu dia wajib sholat. Sholatnya hanya dengan isyarah kedipan mata itu sudah cukup. Maka dari itu saya anggap ini nggak sulit. Rukhsah Islam tuh banyak. Kalau nggak bisa sholat seperti orang umumnya sebisa mungkin, mau dengan duduk bisa, mau dengan tiduran juga bisa, tidur miring, ataupun kalau sudah tidak mampu bergerak sama sekali, selama ini jiwa masih melekat pada raga dan itu masih dalam posisi sadar. Kadang ada orang yang sakit, dia hanya begini, dia hanya mengejamkan mata saja, tapi dia ketika diajak bicara, dia itu paham, dia ngerti. Hanya tubuh dia, fisik dia yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berfungsi. Selama organ ini masih bisa berfungsi dan dia bisa untuk mendengar, untuk mengerti, diajak bicara, meskipun dia sendiri tidak bisa bicara, hanya misal bisa menggerakkan kepala untuk atau menggerakkan jari untuk menjawab, itu nanti dia masih berkewajiban sholat. Apalagi yang posisi seperti ini, sholatnya orang yang seperti itu nanti hanya pakai isyarah, dimana seolah-olah menurut bayangan dia itu tuh sholat, membaca bacaan sholat terus gerakan seperti itu gitu. Baru kalau jiwa itu sudah lepas dari raga, itu sudah nggak wajib sholat, adanya disolatkan itu. Jadi kalau kalian beralasan seperti ini orang melahirkan seperti ini, gimana cara dia nih? Yang namanya hukum nanti pasti ada rukhsah. Nanti untuk selebihnya lebih rinci, gimana untuk melakukan mandi wajibnya, gimana untuk wudunya. Untuk wudu kan bisa diambilkan, bisa diwudukan. Nanti banyak rukhsah secara terperinci. Jika kalian mengalami hal tersebut, kalian bisa menanyakan kepada yang lebih mengerti untuk tetap menjalankan hukum sesuai aturan gitu. Itu tadi pembahasan tentang ta'rifun nifas atau pengertian nifas. Pengertian nifas dan pengertian darah-darah yang keluar di saat melahirkan atau di antara melahirkan dua anak kembar itu tadi. Jadi kesimpulannya, darah nifas itu setelah kosongnya rahim dari kehamilan ya, bukan setelah melahirkan. Beda itu nanti. Nanti kalau kalian mengatakan ba'da wiladah setelah melahirkan, nanti ada yang berpikiran bahwasanya keguguran nanti tidak menimbulkan hukum nifas. Jadi sama saja orang yang melahirkan secara sempurna atau yang mengalami keguguran, meskipun itu nanti masih 2 minggu masih bentuk gumpalan daging atau gumpalan darah, itu hukumnya dia tetap seperti orang nifas. Tuh. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada bab muddatun nifas. Ini yang tadi sempat ada ibu bertanya tentang masa nifasnya. Tuh, ini kita mau masuki tentang muddatun nifas, yaitu masa nifas. Muddatun nifasi utawi iki iku bab mertelaake mangsane nifas. Akolun nifasi utawi luweh kidik-kidikin nifas. Ikulah dotun zaman sediluk. Walidatun utawi kaprai nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Aksaruhu utawi luweh akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane. Ini yang tadi saya katakan, masanya nifas itu beda dengan masa haid. Kalau nifas masa paling sedikit yaitu lahdotun. Lahdoh itu zaman sebentar, atau kadang ada yang mengatakan 1 tetes. Memangnya ada orang yang mengalami nifas itu hanya sebentar? Ada, yaitu hanya 1, yaitu Siti Fatimah saja. Kalau untuk orang-orang seperti kita itu pasti ya mengikut pada umumnya. Kemudian masa umumnya nifas yaitu 40 hari. Jadi umumnya tuh 40 hari. Kalau semisal kalian mengalami nifas atau pendarahan setelah melahirkan itu di bawah 40 hari, ya itu tidak masalah gitu loh. Karena masa paling sedikitnya saja
masa sebentar. Berarti sebentar itu nggak ada 1 hari, orang juga namanya sebentar. Otomatis ketika kalian mengalaminya hanya sehari atau setengah hari, itu sudah bisa dikatakan nifas kalau itu memang setelah melahirkan. Jadi kalau di bawah 40, entah itu setengah hari, seminggu atau 10 hari, itu masih tergolong nifas, karena untuk umumnya saja 40. Untuk masa maksimal yaitu 60 hari. Jadi semisal ada orang yang setelah melahirkan dia mengeluarkan darah, nanti baik itu secara terus menerus atau nanti secara terputus-putus, tetapi terputusnya nggak sampai 15 hari, ini nanti berarti selama 2 bulan atau 60 hari itu darah nifas, tapi selebihnya itu darah istihadah, begitu ya. Saya lanjutkan, pala yatahaqqaqu lan ora dadi nyoto apa kaunud dami anane getih iku nifasan nifas ila bi arba'ati syurutin angin kelawan 4 piro-piro syarat, dan tidak bisa ditahkikkan atau diyakinkan, diperjelas bahwa adanya darah itu darah nifas kecuali dengan 4 syarat. Jadi darah itu bisa dinamakan nifas atau nanti bisa dihukumi nifas dengan catatan memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, al-awalu utawi awal iku ayakuna yento ono apa hurujuhu metune getih iku ba'da firaghi rohmi ing dalem kosonge, ing dalem sakwuse kosonge rahim minal wiladati saking anak kang den lahirake. Jadi syarat yang pertama, darah bisa dikatakan nifas itu yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari melahirkan seorang anak atau melahirkan janin gitu. Jadi semisal nanti kalian mengalami pendarahan atau keluar darah selama 60 hari, kalian tidak bisa langsung menghukumi mungkin aku ini mengalami nifas padahal kalian belum melahirkan. Ini nggak bisa, itu namanya kamu mengalami haid istihadah seperti itu berulang-ulang. Memang ada remaja yang mengalami keluar darah selama 3 bulan tak berhenti, itu ada. Itu memang nyata ada, saya sendiri tahu gitu. Itu isinya dia hanya istihadah haid itu karena darah selama 3 bulan ya kurang lebih 90 hari darah tak berhenti sama sekali. Jadi dia mengalami hal seperti itu, otomatis kesehariannya itu melakukan hukum-hukum istihadah haid gitu. Jadi kita nggak bisa menghukumi, nggak ada ceritanya orang nifas tanpa melahirkan tuh nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Kalau ada itu berarti mungkin dia di agak lain, itu memang nggak ada. Jadi yang namanya nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari melahirkan, baik nanti melahirkannya utuh, maksudnya dia sudah melahirkan sempurna berbentuk anak atau nanti masih berbentuk janin yang keguguran, ini tetap dihukumi nifas. Syarat yang kedua, asani utawi kang kaping pindho ayakuna yento ono apa khurujuhu metune getih iku qablang qidhain sata asyara ing dalem sadurunge tutup zaman 15 apane yauman dinane minal wiladati saking nglahirake. Syarat yang kedua, apabila adanya darah yang keluar itu pada masa belum mencapai 15 hari dari melahirkan, fa in kharaja lamun metu apa getih ba'da mudiyi khamsata asyara ing dalem sause 15 apane yauman dinane fahuwa utawi getih iku damu haidin getih haid. Jadi syarat yang kedua itu ada 2 kemungkinan. Gini, kalau yang pertama nanti syaratnya dia setelah melahirkan, baik itu melahirkan yang sempurna atau melahirkan yang belum sempurna. Syarat yang kedua yaitu adanya darah itu keluar dalam masa tidak